saudara-saudara seiman. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu yang gak berkesudahan di dalam kehidupan kami. We love you Lord because you first love us. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Hubungan kami dengan Engkau Tuhan bukan karena transaksi, enggak sama sekali. Tapi hubungan kami dengan Engkau karena Engkau yang udah terlebih dulu mengasihi kami, berkorban buat hidup kami. Pagi ini biar setiap kami yang di rumah, yang di tempat ini ada rasa haus, ada rasa lapar, ada rasa rindu untuk ketemu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. We love you Lord. We long of your presence Lord Jesus. Thank you Lord. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Ku. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Dari awal kita sama-sama katakan lagi dengan hati yang terbuka. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Katakan, menyembah-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Lantai 1, lantai 2 kita sama-sama berdiri yuk. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan, Kau
kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Gereja Tuhan sama-sama katakan Yesus. Angkat kedua tangan kita, katakan kau berarti bagiku. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagi. Sekali lagi gereja Tuhan katakan Yesus. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Biar ini bukan hanya di mulut kami Tuhan yang mengatakan bahwa Engkaulah segalanya. Biar dalam tiap langkah hidup kami, dari Senin sampai Sabtu, di hari Minggu juga, kami tahu dan sadar bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, dan Tuhan sendiri yang memakai setiap kami dengan karunia, talenta yang Tuhan berikan. Urapi Tuhan setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Drivers, guru sekolah minggu, multimedia, sound, team praise and worship, usher, semua yang menyampaikan firman Tuhan. Diurapi dan dipakai Tuhan, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Berdoa untuk pagi ini, setiap kami boleh mengalami Tuhan. Lewat pujian penyembahan, mengalami Tuhan lewat firman Tuhan. Kami bawa Tuhan hati kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama mengatakan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Selamat pagi semuanya. Yang merasa luar biasa angkat tangannya. Dan saya mau melihat senyum orang-orang luar biasa, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Coba senyumnya, kasih kiri kanan senyumnya coba. Yang udah sikat gigi, yang belum juga ketahuan kan. Thank you. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Coba deh, semuanya begini. Ya, kalau sempit berarti minggir dikit ya. Saya mau Anda dalam memuji Tuhan tuh ada space. Ya, jadi mau goyang kiri kanan, jadi itu nggak kepentok-pentok. Coba semuanya begini, ayo, semuanya.
Nah, kalau sempit, geser ke kiri ke kanan, please. Ayo semuanya. Saya nggak mau kita dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan tuh kayaknya tuh stuck gitu ya. Sempit banget gitu rasanya. Dunia kecil gitu rasanya ya sih. Haleluya. Yuk kita memuji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangannya semuanya saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Yang tahu lagu ini nyanyi yang kencang, oke? Katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang Dia kekal. Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semuanya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Katakan engkau yang. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, Ada kuasa. dalam nama Yesusku. Katakan semuanya. Nama di atas segala nama, Terima kasih Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Semua segala kuasa. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama Dia atas segala nama. Nama di atas segala nama, Terima kasih Tuhan. nama yang telah membebaskanku. Nama Yesus Kristus Tuhan. Semua. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Semua. Engkau yang termulia, Hey. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa Sekali lagi ya, just dalam drum, nama one more time. Yesusku. Come on, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Engkau yang Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua, come on, Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa di dalam nama Ada Yesus. kuasa dalam nama Terima kasih Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Shout haleluya. Sorakan haleluya. Woo.
kemuliaan buat Tuhan kita, Bapa kita yang kekal. Haleluya, haleluya. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Yang ngangkat tangan Om, liatin aja Om ya. Nggak ada yang bersuka cita. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Amin. Oke. Haleluya. Yuk kita mau baca firman Tuhan. Sebelum kita duduk, jangan duduk dulu. Kita hormatin firman Tuhan, oke? Bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Yang siap untuk baca firman Tuhan, kita baca bahasa Indonesia dulu, habis itu bahasa Jawanya ya. Oke, haleluya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yuk bahasa Jawanya yuk. 1, 2, 3, go. Do not be anxious about anything. Instead, in every situation, through prayer, petition with thanksgiving, tell your request to God, and the peace of God that surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Haleluya. Pagi hari ini siapa yang bersuka cita, saudara? Saya mau lihat sekali lagi. Tuhan mau ngelihat, jujur ya, ini gereja loh. Siapa yang bersuka cita dan bersyukur sama Tuhan? Mari hari ini silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Bukan karena kami punya kerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini bukan hanya kami punya kerjaan, bukan hanya kami sehat, tapi bersyukur Tuhan dalam segala hal Tuhan. Apapun kondisi kami ya Bapa, kami sangat berterima kasih. Sebab Engkau baik dan terlebih penting Tuhan, Engkau telah mati di atas kayu salib buat hidup kami, buat semua anak-anakmu di tempat ini, yang di rumah, di gereja ini dan dunia ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song I sang, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but I've nothing else fit over the key, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Let's learn this song together. Come on, church. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
go church. Come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a light inside of love song. Get up and praise the Lord. One more time, church. Come on, my soul. So come on, my soul, don't you get shy on me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Sing one more time. Come on, my soul. Come on, my soul, don't get shy on me. Lift up your soul, 'cause you got a lion inside of those bones. Get up and praise the Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. Come on, church. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I know it's not much, but nothing else fit or a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and I praise you again and again. Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. I love it that much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. We worship you. Sembah dia, saudara. Angkat suaramu. Angkat tanganmu. Sembah Bapa kita pagi hari ini. Anda yang punya masalah, Anda yang sakit, Anda yang takut akan kedepannya, akan future kita. Lift up your hands. Sembah dia, saudara. Pagi hari ini Tuhan hadir. Berikan kita kekuatan. Berikan kita sukacita, pengharapan baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Oh, we worship you. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah nama Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Let's stand up our feet and worship Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Terima kasih. Sembah Yesus, sembah Yesus. Siap yang bernafas menyembah Yesus. Siap yang bernafas memuji Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sembah Engkau. We worship you. Hallelujah. Come on church, angkat kedua tanganmu, sembah dia, katakan. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Amen. Come on church. Hallelujah. I know it's not much, nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
this song with us. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. Jesus. Di saat kami jatuh Tuhan, di saat kami terpuruk Tuhan, there's no one else that can help us except you Lord Jesus. Di saat kami sakit, di saat kami sendiri, there's no one else Lord that can help us Lord, but it's you Jesus. There is nothing much we can do except singing hallelujah. Just singing hallelujah and praise your name. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah Tuhan, di saat kami sakit, cuma kami bisa bilang haleluya. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. We worship you. Thank you Lord Jesus. Singing hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Jesus, thank you Lord. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah. Angkat kedua tanganmu saudara. Bapak lihat tangan-tangan anak-anakmu Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah Engkau Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku. Terima kasih Yesus. Dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bisa terjadi, Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. kesembuhan Sekali lagi katakan sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di
kita menyembah Tuhan, sesuatu bisa terjadi. Lagi kita berdoa, sesuatu bisa terjadi. Bahkan lagi kita tidur, lagi kita di jalan sekalipun, sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita terbuka, Tuhan bisa bekerja. Mari kita siapkan hati kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Let's prepare our heart to take the Holy Communion. I just want to make sure that every one of you already have the Holy Communion. Lantai 1, lantai 2, and kalau yang belum angkat tangan. Lantai 1, lantai 2 yang belum mendapatkan perjamuan. Usher tolong disiapkan. Yang baru datang langsung ambil dulu anggur perjamuannya. Setiap Anda boleh tundukkan kepala, setiap Anda boleh hampiri Tuhan dan akui segala dosa dan pelanggaran kita. Every one of you come before the Lord with an open heart and confess your sin because He's a loving God and merciful God. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita, saudaraku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus duduk makan sama murid-muridnya, mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Dan Tuhan Yesus berkata begini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi pagi ini kita diingatin akan pengorbanan Tuhan Yesus yang gak main-main buat kehidupan kita. Anda yang percaya, Anda diselamatkan. Mari kita sambut di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan anggurnya, boleh dibuka. Angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu Yesus mengambil cawan, berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang menyembuhkan, kuasa darah Yesus yang menyelamatkan. Dan kuasa darah Yesuslah yang membawa kita semuanya, orang-orang percaya, masuk di dalam kehidupan yang kekal. Anda yang percaya, mari kita sambut di dalam nama Yesus. Dari tempat Anda masing-masing, give thanks to the Lord. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. We give thanks to you Lord for your faithfulness. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Katakan karya terbesar. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Setiap yang percaya sama-sama katakan Amin. Silakan duduk lantai 1, lantai 2. Dan sebagaimana pesan saya minggu-minggu kemarin, mari jangan buang sampah sembarangan. Iya, dikumpulkan dulu ini, yes. Anda yang di belakangnya ada tempat duduk kosong, ya. Ini ada tempat duduk kosong. Alright. Sebelum saya masuk di dalam announcement, before I start with the announcement, I like to call all the middle schoolers. Ayo middle schoolers, stand on your feet. Ya, middle schoolers, ada Ko Vincent di belakang sana. Oke, middle schoolers. Yes. Ya, setiap middle schoolers, thank you. Lantai 1, lantai 2. Thank you, thank you, thank you. Go with Ko Vincent. Hah? Cema juga tapi hari ini Vincent yang melayani. Yes. Kita buka buletin kita. Sebagaimana Anda tahu, bulan November it's coming up and kita udah masuk di dalam bulan yang baru, bulan Oktober. Are you excited? Cuman 2 orang. Bapak-bapak di sana kenapa Pak Tri? Oh, lagi kamar mandi ya? Oh, sangka saya emang gak ada tempat duduk. Oke, ini ada tempat duduk. Alright, bulan November kita akan kita akan celebrate Thanksgiving sama-sama. Dan di dalam celebration Thanksgiving, saya mengundang untuk Anda semuanya yang mau ikutan di dalam Thanksgiving. Ada tempat yang enak banget. It's gonna be at the Ocean City, Maryland. Dengan harganya yang sangat affordable. Tolong Ko Daniel, lampunya dibunuh dikit pelan-pelan. Yang sebelah kanan, yes. Dibunuh pelan. Ini cuma contoh beberapa yang di tengah Ko Daniel. Beberapa kamarnya, ini contoh beberapa kamarnya. So it's one condo, satu condo ada tiga kamar. Yes, tolong dipasang videonya. Ya, silakan. Ini dia view-nya, bos. Jadi satu condo ada 3 kamar, ada dapur, you see. Ada tempat makan sama-sama, ada living room-nya, sofa bed-nya, semuanya di situ. Yes. Nah, ini kamar 1808. Ini cuma contoh-contohnya ya. Ini cuma contoh. Remember, ini cuma contoh. Keren kan? Ciami enggak? Ciami tenan apa ciami aja? Ciami Paul. Harus pakai POL, Ciami Paul. Nah, ini cuma beberapa contoh kamar. Jadi setiap kondo ada living room-nya. Gitu, setiap kondo ada dapurnya. Gitu. Ini kamar 2205. Again, ini cuma contoh ya. Supaya Anda punya bayangan. Ya. Keren gak tuh ada bunk bednya? Yes. Ya.
ya. Bagus kan? Nanti videonya saya share di grup atau di Anda yang mau nanti saya kasih supaya punya ide, nanti saya kirim lewat WhatsApp gitu. Jadi kamarnya ada yang king, ada yang queen, various. Gak ada yang bisa menentukan, hanya Tuhan aja yang bisa nentuin lo tinggal di mana. Gitu deh, kurang lebih deh. Oke, thank you. Tolong lampunya dinyalain. Yes. Dan tanggal 23, 24, 25 November acaranya di sana. Kita akan dilayani ada Pastor Virgo Handoyo dari California, ada Pastor Nala Widya dari Bandung, dan juga akan dipimpin praise and worship kita oleh Yeshua Abraham, yang akan sama-sama kita spend selama 3 hari tersebut. Harganya kalau menurut saya sengaja dibuat sangat murah. Begitu, tapi di situ ada catatannya juga. Makanan kita bawa sendiri-sendiri. Kenapa? Karena di situ ada dapur, jadi murah, dan kalau makan rame-rame jatuhnya lebih murah ya. Saya harapkan Anda bisa mendaftarkan diri Anda. Kalau mau nyicil boleh ya, nyicil dulu sampai pokoknya sebelum November udah lunas. Silakan hubungi Yuta dan juga Ani untuk pendaftarannya. Yang saya dengar dari Ani baru dibuka minggu lalu, semua kamar-kamarnya pada penuh. Gue bingung juga gitu ya, karena luar biasa orang PPC, sangat excited banget pengen ikutan ya. Lalu congratulations untuk Denny dan juga Mei. I don't know, ada mereka di sini nggak? Nggak ada di Disney? Nggak sopan mereka di Disney. Oke. Mereka lagi merayakan honeymoon mereka. Minggu lalu mereka telah diberkati. Tanggal 24 September kita kasih congratulations buat Denny dan juga Mei yang telah melangsungkan pernikahan mereka ya. Dan di dalam bulletin Anda juga baca ada free eye screening and glasses untuk Anda semuanya. Ini free, jadi pergunakan waktu yang ada. Hari Rabu nanti juga ada mulai flu shot di Chinatown Free Clinic bagi Anda yang membutuhkan flu shot. Oke, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Tapi sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama pastikan untuk Anda semuanya, khususnya pelayan-pelayan Tuhan ya, Anda yang tertarik untuk melayani, nanti jam 12:30 kita akan get together sama-sama ya, PMC Ministry get together 12:30. Semuanya yang ambil volunteer pelayanan di tempat ini, yang tertarik ambil bagian pelayanan, ayo kita kumpul sama-sama, kita berdoa sama-sama, kita makan sama-sama, kita main game sama-sama. Alright. Nah, kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober ini, dan kita akan bicara satu tema baru. Tema barunya apa, Jill? Tema barunya adalah do not limit God. Jangan batasi Tuhan. Setuju saudaraku, jangan batasi Tuhan? Tuhan kita bisa terbatas nggak? Bisa. Kalau kitanya membatasi Tuhan. Tuhan kita bisa terbatas kalau pikiran kita terbatas tentang kuasa Tuhan. Dan pagi hari ini selama 5 minggu ke depan kita akan belajar bahwa berjalan di dalam Tuhan kita yang tidak terbatas, kehidupan Anda akan luar biasa banget. 2 hari yang lalu di New York terjadi kejadian yang luar biasa. Tiba-tiba apa? Banjir, heboh banget banjirnya. Banjir heboh. Keluarga saya di Indonesia, orang-orang nanya ini benar gak sih di New York bisa jadi kayak begini? It's happening. Begitu kita bingung. Tuhan sebenarnya bisa gak ya stopin kayak begitu? Ya enggak? Ada di antara kita yang udah berpuluh tahun di Philadelphia, di Amerika, dan masih menantikan yang namanya status imigrasi. Begitu kita berpikir, Tuhan bisa gak sih bekerja untuk memberikan status imigrasi buat saya? Begitu Anda yang baru datang, ada yang baru datang 5 bulan, ada yang baru beberapa bulan. Loh kok gue datang ke Amerika kok tiba-tiba kok kerjaannya
sepi gini segala macem. Apa karena gue dateng? Mungkin juga sih. Karena lo dateng, jadi kerjanya berbutan. Enggak, tapi masalahnya adalah gini, bahwa masalah kehidupan, tantangan kehidupan pasti selalu ada terjadi. Setuju apa setuju? Iya, masalah kehidupan yang segala macam dengan keribetannya pasti ada terjadi. Terus gitu seringkali kita bertanya, Tuhan gimana dong? Gitu. Don't you think Tuhan gak tahu? Menurut Anda Tuhan tahu gak? Halo, menurut Anda Tuhan tahu gak? Menurut saya Tuhan tahu. Nah, bahayanya kita, Anda yang di rumah, lantai 1, lantai 2, bahayanya adalah kalau Tuhan kita bekerja hanya menurut sebatas pikiran kita. Bahaya. Bahaya banget kalau Tuhan kita bekerjanya tuh cuman sebatas kemampuan kita berpikir. Karena firman Tuhan di Yesaya 55 berkata begini bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Udah jelas banget. Dan ini yang paling luar biasa. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi jarak pikiran kita sama pikiran Tuhan bagaimana? Sangat jauh banget. Sangat jauh banget. Dan berbahaya sekali kalau kita mengkotak-kotakan Tuhan hanya sebatas pikiran kita. Dari awal penciptaan itu udah hebat banget. Hebat banget gak tuh dari awal penciptaan? Hanya Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah tumbuh-tumbuhan, binatang melata. Hanya Tuhan berfirman. Hebat apa hebat? Hebat. Cuman 10 orang, gua ampunin loh. Cuman 10 orang yang bilang hebat. Beneran. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang hebat. I'm telling you. Bener. Tuhan kita tuh gak bisa dibatasin, saudaraku. Yang bisa membatasi kuasa Tuhan hanya pikiran Anda. Selama pikiran Anda bisa bilang gini, Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa bekerja hebat loh. Nah lucunya, bukan saya sih yang membatasin gitu. Jadi satu hari gitu ya, ada salah satu jemaat di PPC ngasih tahu sama saya sama Cilipo. Keponakan saya di Indonesia lagi sakit sekarat. Oke, lagi sekarat nih. Gitu. Dia gak kenal Tuhan, dia bilang gitu. Bersedia gak didoain? Oh, dia bersedia didoain. Akhirnya waktu itu hari Senin pas kita mau doa malam gitu. Toto pakai video call lah. Pada saat video call saya kaget. Kagetnya kenapa? Karena nih orang tuh benar-benar udah kurus, kering, tergeletak dan berdarah-darah gitu. Dalam hati saya nih, saya gak ngomong sama pasiennya, dalam hati saya, inna ilahi bentar lagi loh. Dalam hati saya, gitu. Tapi kita ajak berdoa. Dan kita tawarkan keselamatan dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh kita seneng banget. Amin. Doa amin dong nih video call selesai. Amin, amin. Oke dong, kita ngelanjutin doa, saya ngelanjutin kehidupan. Again, this is me, ampuni Tuhan, ampuni Bapak Ibu semuanya. Terkadang iman kita juga sering gimana-gimana gitu ya. Saya bilang gini, aduh kayaknya gak lama nih gitu. Gak taunya seminggu kemudian dibilang gini, Om, saudara saya keadaannya membaik. Puji Tuhan, tapi gue kaget juga. Wih hebat juga Tuhan tuh ya, cuman lewat video call. Waduh, gue bilang, wih beneran, iya saudara saya membaik gitu. Wah puji Tuhan. Akhirnya makin kita doain lagi. Gak lama kemudian dapat kabar. Saudara saya udah keluar dari rumah sakit. Wah, dari yang tadinya berdarah-darah udah keluar dari rumah sakit. Benar, pekerjaan Tuhan kita sangat tidak bisa dibatasin. Bilangan 11 ayat 23 berkata begini. Oh ini dia nih, saya senang bahasa Inggrisnya. Tuhan berkata kepada Musa, apakah kuasaku terbatas? Sekarang kamu akan melihat apakah perkataanku itu menjadi kenyataan atau tidak. Ini bahasa Inggrisnya keren banget. But the Lord said to Moses, don't limit my power. Waduh, ini Tuhan ngomong, do not limit my power. You will see that I can do what I say I can do. Bapak, Ibu,
boleh lupain firman Tuhan apa yang saya ngomongin hari ini. Tapi kalau Anda pegang ini, do not limit my power. Anda ingat itu, pada saat Anda lagi down, tahu Anda ingat, Tuhan bilang do not limit my power. Do not limit his power. Anda akan imannya dibangun. Jadi ingat, jangan pernah batasi Tuhan. Pada saat kita membatasi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhannya menjadi apa? Menjadi mati. Gak bergerak. Tapi pada saat Anda tidak membatasi Tuhan, apa yang terjadi? Tuhannya hidup. Dan Tuhan akan bekerja terus. Dan keajaiban-keajaiban akan terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan? Yes. Nah, saya akan membacakan satu cerita secara singkat dari 1 Raja-Raja 17. Ini mengenai seorang nabi, namanya Nabi Elia. Nabi Elia diutus Tuhan untuk berbicara satu hal kepada seorang pemimpin yang namanya Ahab. Ahab ini pemimpin yang membawa bangsa Israel menjauh dari Tuhan, malah menyembah berhala, menyembah Baal-Baal. Nah, Tuhan bilang, hey Elia, sampaikan kepada mereka. Nah, karena dia percaya sama Baal-Baal itu, Tuhan bilang gini, there's one thing yang mereka gak bisa punya juga. Adalah apa? Mereka gak bisa kontrol yang namanya nature. Mereka gak bisa mengontrol yang namanya alam. Nah, saya mau Bapak Ibu ikutin cerita saya ini yang akan saya bacakan secara dramatis, keren banget. Oke, 1 Raja-Raja 17. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jadi dia bilang gini, let me tell you, gak akan ada hujan bertahun-tahun sampai gue ngomongin. Keren banget gak? Ngomongnya sama pemimpin lagi nih. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan minum dari sungai itu. Got it? Anda paham? Lantai 1, lantai 2. Jadi setelah dia kasih perintah, kasih bukan ancaman, pokoknya kasih tahu, nggak akan ada air, nggak akan ada hujan ya. Tuh gitu Tuhan bilang, hey bersembunyilah engkau di sungai Kerit. Tuh gitu Tuhan bilang gini, Elia lo nggak usah khawatir. Air minum, lo minum tuh air dari sungai Kerit. Makanan akan saya perintahkan burung gagak untuk kirimin makanan buat engkau. Hebat nggak? Ya ilah cuma satu, capek deh. Hebat nggak Tuhan kita? Bukan karena itu kejadian zaman dulu Anda bilang, oh enggak berlaku sama gue. Let me tell you, Tuhan bisa kirimin burung gagak loh dalam hidup lo. Kalau emang Tuhan mau kerjain. Lalu terjadilah, dia ngumpetlah di sungai Kerit. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu jadi kering. Beberapa waktu tandanya apa? Ini bertahun-tahun dong, udah lama nih. Sungainya kering. Ya saya yakin bukan dia yang minum gitu. Sungai harus nggak juga gitu. Elia nggak heboh gitu juga. Cuma emang karena matahari gitu, terik gitu segala macam. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah kan bener kan? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ini setelah beberapa waktu lama nih. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Anda mungkin udah pernah dengar ceritanya ini. Bahwa akhirnya Elia pergi ketemu yang namanya janda Sarfat. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia bersuruh kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia bersuruh lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Jadi bilang apa? Ternyata ini tinggal the last resources yang si janda ini punya. Nabi Elia bilang, kasih saya minum dong. Oke, kalau minum mungkin gak ada masalah ya. Lalu dia bilang, kasih gue juga dong roti kecil. Dia bilang, bro, ini gue tinggal terakhir nih.
Dan let me tell you, kata si janda itu, ini terakhir yang saya siapin untuk saya sama anak saya. Setelah itu saya apa? Saya apa? Tandanya dia udah tahu bahwa ini adalah last resources dan gue bakalan mati. Tragis gak? Ih pada gak, ini raja tega nih orang-orang ya. Orang udah mau mati, enggak, biasa aja. Udah mau mati nih orang. Udah mau mati. Ya. Nah ayat berikutnya dibilang gini, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraannya. Nah, nanti Anda baca selanjutnya bahwa akhirnya janda itu dan anaknya selamat karena apa? Tepung dan minyaknya tidak akan apa? Habis. Nah, yang menarik ada beberapa hal ini. Bahwa ayat 1 dikatakan gak ada hujan dan embun bertahun-tahun. Hanya Tuhan kita yang bisa mengatur alam. Gak ada Tuhan manapun, gak ada dewa manapun sampai sekarang ini yang bisa mengontrol alam selain Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan apa? Amin. Waktu beberapa bulan yang lalu kita bikin acara yang namanya Indonesian Night Market. Ya, untuk Anda yang sudah di sini, itu bulan Agustus. Panas banget mestinya secara teori. Tapi pada saat itu tuh hujan terus gitu. Dan katanya sih orang gereja ya. Cuman yang di ngomongin ke gue tuh yang nakut-nakutin. Om, minggu depan hujan om. Gimana tuh om? Oke deh, gue tahu. Gue tinggal baca juga, gue tahu hujan. Lo gak nolong juga. 3 hari kemudian, om, gimana nih? Masih hujan loh, 60%. Ya bikin gue capek nih. Ya, kita jadi, iman kita gak dibangun, iman kita jadi rontok juga kali ya. Lo tenang. Tapi apa yang saya lakukan gitu, walaupun gila nih hujan, kasihan juga nih orang-orang udah siapin makanan gitu segala macam. Nah, akhirnya saya sama anak saya berdoa gitu ya. Saya diingetin, kalau engkau punya iman sebesar biji sawi aja, maka engkau bisa memindahkan gunung. Waduh, anak gue masih kecil gue ajarin speak in tongue. Enggak, gue enggak ajarin gitu. Gue bilang, ayo Eden kita berdoa. Gue bilang gitu. Kita berdoa lah, Tuhan supaya nanti Indonesian Night Market, ini doa gue berdua sama dia. Udaranya enggak panas, juga enggak hujan. Itu doa kita gitu. Itu kan hari Jumat acaranya. Hari Rabu masih hujan, weather forecast. Hari Kamis masih hujan. Hari Jumat pagi udah mulai rintik-rintik. Aduh, gue bilang, tapi Eden kita harus doa terus. Si Eden berdoa lagi, Tuhan gak panas sama gak hujan ya Tuhan. Saudaraku, Tuhan ngebuktiin 4 Agustus 2023. Gak hujan, gak panas, udaranya adem, orang pada nongkrong. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tapi Bapak Ibu gak tahu, gue deg-degan pengen kencing gue di celana. Iya. Kenapa? Kalau sampai hujan babak belur tuh orang-orang yang jualan. Kalau panas orang pada gak mau nongkrong. Aduh, tapi saya jadi mikir tahun depan bikin lagi gak ya? Gue takut gue kencing. Serius gue bener. Gue bukan ngecilin Tuhan, enggak Tuhan. Cuman gue yang deg-degan Tuhan, enggak deh. Lalu ayat 7 dikatakan kering. Ada kata-kata kering di situ. Bahwa seringkali kita mengalami kekeringan dalam kesehatan, kering dalam keuangan, kering dalam hubungan. Saya mau kasih tahu sebagaimana Tuhan bilang gini, akan terjadi kekeringan, tapi Tuhan bilang juga Elia ada sungai, ada air di sungai kering, di sungai Kerit. Saya mau kasih tahu mungkin Anda mengalami kekeringan dalam kesehatan, kekeringan dalam keuangan, kekeringan dalam hubungan, dalam visi, semuanya Anda berasa kering. Let me tell you, Tuhan menyediakan ada air sungai buat kehidupan Anda untuk melepaskan dahaga kekeringan Anda. Karena Tuhan kita Tuhan yang apa? Yang hebat.
Ayat 15 dan 16 dikatakan tepung dan minyak itu tidak habis-habis. Tadi ingat saya ceritain tepung dan minyaknya nggak habis-habis. Setiap hari keisi, setiap hari. Waktu gue renungin firman Tuhan, kenapa, nih coba kita ngomong diskusi. Kenapa Tuhan nggak langsung kasih supply untuk setahun tepung sama minyaknya? Ada yang tahu nggak? Kenapa Tuhan nggak tahu? Ini kan kekeringan. Kenapa Tuhan nggak langsung kasih supply for the whole year? 1 tahun. Kenapa? Apa? Takut berharap? Terus berharap sama Tuhan? Bukan. Tuhan mikirin keselamatan ini janda. Lu ngebayang nggak? Itu lagi kelaparan. Kalau dia punya berkelimpahan, dari mulut ke mulut nggak? Bakalan dari mulut ke mulut. Tuh janda punya simpenan banyak tuh. Yuk kita datengin ke rumahnya. Dimintain lah. Masih mending kalau dimintain. Dia bisa diapain? Bisa dijarah dan dibunuh. Kita bunuh aja nih janda sama anaknya. Kita ambil semua supply-nya. Waktu saya bilang, iya ya. Tuhan luar biasa mikirin sampai sedalam-dalamnya. Setiap hari disediain. Nah, kalau Anda baca di dalam Yakobus ternyata kekeringan ini berlangsung 3 tahun 6 bulan. Dikatakan di dalam Yakobus. Tapi mereka yang menjalankan tahu nggak? Nggak tahu. Yakobus kan perjanjian baru. Ini di perjanjian lama. Demikian juga ngebayang nggak pada saat ngejalanin seperti itu. Saya diingetin dengan kejadian COVID gitu. Kita ngejalanin COVID, deng. Hari pertama COVID. Kita nggak tahu ini COVID akan berlangsung berapa lama. Iya nggak? Tapi kalau kita refleksi, sebagaimana penyertaan Tuhan turun atas kehidupan Elia di dalam kekeringan. Within the unknown, tanpa dia ketahuin. Tuhan ngebuktiin loh. COVID selama 2,5 tahun berjalan. Dan kita masih diberi kehidupan sampai sekarang. Amin. Bukan hanya makanan dan minuman yang Tuhan supply buat Elia. Anda pernah ngebayang gak kesendirian Elia? His loneliness. Dia ngumpet sendirian. Gak tahu setelah beberapa lama dia baru ketemu janda itu. Tapi dia mengalami momen kesendirian. Hidup boleh berkelimpahan, tapi kalau Anda mengalami loneliness, parah loh. Loneliness itu gak bisa dibeli sama uang. Anda bisa juga punya teman banyak, tapi your heart is lonely. Nah, saya mikir gimana tuh perjalanan kehidupan Elia. Ternyata dari satu sumber saya baca bahwa Elia, bagaimana dia bisa hidup tidak mengalami loneliness, karena setiap hari dia berkomunikasi langsung sama siapa? Sama Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan dia. Saudaraku, my lovely PPC family, apapun situasi Anda, hati Anda, pada saat Anda lagi lonely, sendiri, Anda lagi trouble, semua segala macam, komunikasi sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Dia yang akan memberikan jalan keluar jadi teman yang luar biasa. Tuhan kita gak terbatas, saudaraku. Elia ditolong sama burung gagak. Elia ditolong sama janda miskin. Bukan sama raja-raja, ditolong sama janda miskin. Gak disangka-sangka. Tuhan memakai yang lemah. Tuhan kita tidak terbatas, kenapa? Janda miskin yang hidupnya tinggal sebentar lagi mati, diselamatkan. Karena apa? Karena ketaatannya. Dan kalau Anda baca selanjutnya, anak janda itu mati. Waktu si Elia tinggal bersama-sama dengan dia. Anaknya mati, tapi Tuhan membangkitkan anak itu lagi. Nah, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan untuk kita semuanya. Mau mengalami akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas? Anda mau mengalami? Kalau bagi siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan yang terbatas, harus punya apa? Masalah. Katakan masalah, 1, 2, 3. Yes.
Gak mungkin kita mau mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas tanpa masalah. Karena lewat masalah itulah kita akan merasakan dan mengalami pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Kalau Anda sekarang ini punya masalah yang medium menurut Anda akan mengalami kuasa Tuhan. Anda sedang mengalami permasalahan yang besar menurut Anda akan mengalami kuasa Tuhan asal Anda tidak membatasi Tuhan. Yohanes 9 ayat 1-3 berkata gini, waktu itu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta yang sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Artinya apa saudaraku? Kalau Anda mau mengalami pekerjaan Tuhan yang hebat, ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat permasalahan kehidupan kita. Tuhan kita, Tuhan yang adil, kata Matius. Bahwa dia menerbitkan matahari buat orang apa? Buat orang jahat dan orang baik. Dan Tuhan juga memberikan hujan untuk orang benar dan bukan orang benar. Itu dikatakan di Matius 5. Tandanya apa? Tandanya Anda dan saya yang katanya anak-anak Tuhan ini tidak ada special treatment. Tidak ada keistimewaannya di dunia ini untuk kita tidak terlepas masalah. Kita semua akan menghadapi masalah. Gak ada gitu, kalau dia jahat badannya kurus dan sial mulu. Kalau kita anak Tuhan badannya gemuk dan diberkati Tuhan terus menerus. Itu ajaran gereja sesat ya. Kalau Anda gak dengar kayak gitu, anak Tuhan aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Lo bangun tidur udah diberkatin lo, gak usah minta. Tapi masalah tetap akan ada. Gak ada yang namanya bilang kalau anak Tuhan gak ada permasalahan kehidupan. Gak ada istimewa. Bahkan di dalam Mazmur 73, Asaf bilang gini, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Asaf bilang, kok kayaknya tuh orang-orang fasik itu hidupnya kok enak banget sih. Jadi kita belajar benar-benar bahwa kita harus mempunyai masalah untuk kita boleh mengalami Tuhan yang besar. Sekali lagi, ujung-ujungnya adalah untuk nama Tuhan dimuliakan. Jangan pernah Anda percaya bilang gini, bener nih, karena kita anak Tuhan. Yang ini di lay off, yang ini di lay off, yang ini di lay off. Gue gak di lay off karena gue anak Tuhan. Enggak. Itu namanya apa? Kasih karunia. Bukan karena istimewa. Bukan. Beberapa tahun yang lalu, tetangga rumah saya kebakaran. Rumah 1, 2, 3, 4, 5 kebakaran semua. Pas rumah saya gak kebakar. Bener-bener gak kebakar. Waduh. Bener-bener malaikat tuh menjaga rumah saya sampai yang lain kebakar. Pas di samping rumah saya tidak kebakaran. Kalau saya pikir, wah emang karena gue anak Tuhan nih. Karena gue melayani PPC. Kagak. Itu karena kasih karunia. Kalau gue maksudnya kalau gue ngelayanin gereja lain kebakaran, enggak karena gue melayani PPC, iya. Dan itu gue nggak kebakaran, saudaraku. Dan bagi saya itu bukan karena istimewa. Walaupun misalnya waktu itu kebakaran Tuhan izinkan, Tuhan kasih jalan keluar nggak? Iya, gue percaya Tuhan kasih jalan keluar. Bener. Dikasih Tuhan rumah baru, bener. Ibu ini kayaknya lebih hebat ya pikirannya ya. Saya gak kepikiran loh. Bener-bener Tuhan bisa kasih rumah baru. Iya, tapi rumah itu gue jual dulu. Iya. Jadi intinya saudaraku bahwa
Kalau Anda mau mengalami Tuhan kita yang besar, pertama harus Anda punya masalah. Yang kedua, kuasa Tuhan yang hebat bisa Anda alami dimulai dengan yang namanya ketaatan. Elia dan janda di Sarfat ini bisa mengalami kehebatan Tuhan karena ketaatan. Elia disuruh ngumpet di sungai Kerit, dia nurutin. Kalau dia nggak taat, dia nggak akan mengalami pekerjaan Tuhan yang hebat dengan dikirimin makanan oleh burung gagak. Benar nggak? Demikian juga pada saat dia disuruh pergi ke Sarfat, dia nggak dapat suplai makanan dari janda itu kalau dia tidak taat. Demikian juga dengan janda tersebut, kalau dia tidak taat menyediakan sepotong roti kecil untuk Nabi Elia, dia nggak akan mengalami kelimpahan sampai hujan datang. Bahkan saya ingat, kalau Tuhan Yesus nggak taat, Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, nggak akan ada keselamatan buat kita. Semua ini berbicara tentang ketaatan. Ada satu quote yang saya senang banget dari Sidney Muhede, dia bilang gini, penyembahan bukanlah tentang lagu dan pujian. Tapi pujian dan penyembahan kita adalah lewat ketaatan. Benar, pujian dan penyembahan kita adalah lewat ketaatan. Bukan berarti kita nggak boleh nyanyi. Tapi Tuhan akan melihat dan menghargai ketaatan kita itu sebagai our worship. Karena apa? Secara agamawi kita diajarin gini nih, secara agamawi nih. Saya taat supaya dapat reward. Itu pandangan agamawi. Saya taat kepada Tuhan supaya dapat reward. Kalau kita punya anak kecil dan dia bilang gini, oh saya mau ngerjain PR saya. Supaya saya dapat apa? Supaya saya dapat poin dari papa saya. Kalau 10 poin nanti saya bisa pergi makan ke Chuck E. Cheese atau ke McDonald. Itu namanya apa? Itu namanya saya taat supaya dapat reward. Itu pandangan agamawi. Tapi kita mau supaya apa? Kita punya sudut pandangnya apa? Sebagai hubungan. Saya taat karena terlebih dulu Tuhan mengasihi saya. Jadi anak kecil ini apa? Saya ngerjain PR bukan karena mau dapat reward. Saya mengerjain PR karena saya tahu papa saya udah bekerja keras di dalam kehidupan saya. Papa mama saya udah bekerja keras membantu saya, menghidupi saya. Saya mengerjakan PR saya karena saya mau nyenengin hati papa mama saya. Itu ngelihatnya dari apa? Dari segi hubungan. Bukan karena reward. Lukas 16 ayat 10. Dikatakan gini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi gini, hal kecil, hal sedikit, hal sederhana adalah tempat yang baik, tempat latihan yang terbaik untuk menuju menjadi apa? Besar. Sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda setia dalam perkara-perkara kecil, maka Anda setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau hal kecil, hal sederhana Anda jalankan, itu menjadi jalan untuk menuju besar. Ketaatan selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya apa? Ketaatan muncul dari hubungan kita setiap hari dengan Tuhan. Setiap pagi bagaimana di dalam kita berhubungan dengan Tuhan? When we start in the morning. Hal yang kecil. Kalau hubungan kita dengan Papa kita di surga dibangun, kita bertumbuh, kita dibentuk, diuji, dan teruji. Bukan masalahnya kita dilihat orang di panggung kah? Kita ngomong di YouTube lah, segala macem. Ternyata ketaatan kita tuh dimulai dari hal-hal kecil, hal-hal simple. When you get up in the morning. Hal yang kedua adalah ketaatan yang membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Again, hal kecil, hal sedikit, hal sederhana bisa membawa Anda kepada hal-hal besar. Pertama yang tadi sampaikan,
adalah apa? Bagaimana kita memulai pagi hari kita di dalam hubungan kita bersama Tuhan. Kita sering banget ngedengar, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Iya nggak? Bener nggak? Immanuel, Tuhan beserta. Anda percaya nggak Immanuel, Tuhan beserta dengan kita? Tuhan ada, bener nggak? Cuma berapa orang? Anda percaya nggak saudaraku, lantai 1, lantai 2, kalau Immanuel, Tuhan beserta dengan Anda, Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan Anda. Amin. Tapi this is the problem. Problemnya adalah seringkali kita nggak aware, kita nggak sadar ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. So, yang mau saya bangun di dalam gereja Tuhan di tempat ini adalah apa? Pada saat Anda belajar, Anda tahu Tuhan beserta dengan saya. Anda lagi bekerja, Anda lagi nyetir, Anda lagi belanja, Anda tahu, you are aware bahwa Tuhan beserta dengan saya. Anda lagi nyetir, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Lagi masak nih ibu-ibu, Anda tahu, aku tahu Tuhan ada beserta dengan saya. Karena apa? Tuhannya selalu pasti ya dan amin. Kitanya seringkali gak sadar. Sebagaimana tadi yang saya ngomongin, Tuhan kita besar, yes Tuhan kita besar. Tapi Tuhan kita bisa gak besar kalau pikiran kita membatasi Tuhan. Same thing, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kitanya sadar gak ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Kolose 3 ayat 17 mengatakan gini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Tuhan Bapa kita. Jadi ayo mulai dari hal yang simple, hal yang sedikit, hal yang sederhana, hal yang kecil. Apa? Mulai dengan perkataan kita, mulailah dengan perbuatan kita. Semua yang kita lakukan, yang kita katakan, do it in the name of Jesus. Lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dan disertai dengan apa? Thanksgiving. Cuman orang mengangguk dan begini-gini. Ngerti gak sih lo pada? Ngerti gak sih? Jadi hal simple saudaraku. Setia dalam perkara kecil, akan kita setia dalam perkara besar. Apa itu hal kecil, simple dan sederhana? Bangun pagi hubungan Anda dengan Tuhan. Dan apa itu hal kecil, hal simple, hal sederhana? Perkataan kita, perbuatan kita, lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Disertai dengan ucapan syukur. Katakan apa? Amin. Yes. Saya berdoa untuk setiap Anda di tempat ini dan di rumah. Mulai dengan hal 2 simple ini yang berhubungan dengan ketaatan. When you obey, bangun pagi. When you obey, melakukan, memperkatakan dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. You will see great things will happen. Tuhan akan memberikan hal-hal besar di dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir saudaraku, yang ketiga adalah begini saya mau sampaikan. Bahwa anak si janda itu mati. Mati, beneran anak si janda itu mati. Dan Nabi Elia berdoa, berteriak pada Tuhan. Dan anak itu bangkit kembali. Apa itu? Kenapa Tuhan bisa mendengar doa Nabi Elia? Kenapa Tuhan bisa mendengar doa Nabi Elia? Karena apa? Heart ya? Oh taat. Oke. Apalagi? Kenapa Tuhan bisa menjawab doa Nabi Elia? Hah? Dekat? Benar dua-duanya. Bahwa karena apa? Karena iman kepada Tuhan yang Tuhan perhitungkan. Iman Elia. Makanya doanya Elia bisa membangkitkan anak yang mati tersebut. Saudaraku, kita mau mengalami kebesaran Tuhan. Doa dan konekin iman kita kepada Tuhan. Gak tahu kenapa saya mau panggil pemusik maju ke depan. Selalu dari awal tahun ini Tuhan banyak bicara mengenai kehebatan-kehebatannya untuk jangan pernah kita lupakan. 3 hal saudaraku, untuk kita mau mengalami pekerjaan Tuhan yang hebat. Yang pertama saudaraku, harus punya apa? Masalah.
Kalau Anda sedang dihadapi masalah, andalkan Tuhan yang luar biasa. Jangan batasi Dia. Yang kedua, saudaraku, hidup dengan ketaatan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, doa, doa, dan doa. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Anda dapat sesuatu pagi hari ini, saudaraku? Mari berikan pujian buat Tuhan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Lagu itu pas banget, pas banget. Aduh, bahwa ketaatan kita itu adalah pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan, aku punya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sama-sama gereja Tuhan katakan, imanku bersepakat. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Seberapa besar gunung permasalahan Anda, kalau Anda tidak membatasi Tuhan, Tuhan bisa menyelesaikan dengan mudahnya. Sakit penyakit yang Anda alamin, have faith in God. Taruh iman Anda kepada Tuhan penyembuh yang semua sakit penyakit Anda sudah ditanggung di kayu salib Golgota. Hubungan keluarga yang mungkin katanya gak mungkin deh ada pemulihan, gak mungkin tuh orang berubah. Kalau Anda tidak membatasi Tuhan, Tuhan bisa menjamah, Tuhan bisa merubah. Dan banyak mujizat-mujizat, banyak kejadian-kejadian yang kita dengar, yang kita alami. Betapa Tuhan kita bekerja dengan cara yang luar biasa. Bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Ajar setiap kami untuk take off our mind when we limit you, Lord Jesus. Tuhan, jangan ada dalam pikiran kami yang coba-coba untuk membatasi Engkau, Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita, perpuluhan kita. Dan saya mau ingetin lagi untuk setiap pelayanan Tuhan, ketemu di tempat ini 12:30 nanti. Ada Yuta dan juga ada Ani yang akan membantu Anda di dalam pendaftaran untuk retreat. Mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan.
Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati kehidupan mereka. Yang bergumul di dalam pekerjaan, open heaven Lord. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, biar mereka boleh bekerja dan jadi berkat. Jadi berkat di tempat kerjanya. Saat ini terus kami mau berdoa buat kota tempat kami tinggal. Untuk apa yang terjadi beberapa hari yang lalu dengan looting, penjarahan Tuhan. Kami terus percaya perubahan pasti terjadi atas kota ini. Kami perkatakan pemulihan, berkat, restorasi, pertobatan ada atas kota tempat kami tinggal di dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang terpisah boleh berkumpul di dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit penyakit akan mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah kehidupan yang berbuah. Dan biar Anda mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang hebat. Di dalam nama Yesus, segala hormat puji syukur dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the King He has done. For the King He has done. For the King He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you all.